Twitter gitu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia ini mahasiswa paling di antara yang Agak rasis memang ya. Oke, teman-teman, jadi malam ini di malam yang cerah ini di Taman Uhamka ya kan. Bulannya purnama tuh, Bang. Udah tutupan pohon dari situ. Iya. Oke, lanjut. Jadi jadi kita bakal ngebahas tentang semua hal terkait tentang masyarakat Jawa pesisir nih, Mas. Oke. Khususnya Jawa Tengah dan Jawa Timur. Masyarakat pesisirnya tuh. Akulturasi kebudayaan yang terjadi di masyarakat pesisir itu. Bagaimana itu bakal mempengaruhi entah itu perekonomian mereka, terus juga kebudayaan mereka, mungkin juga bahasa mereka, ya kan, dan juga pokoknya keseharian mereka bakal kita kupas di sini. Oke, siap. Ya walaupun nggak terlalu lengkap sih. Ya. Semoga aja lengkap ya. Ya, 3, 2, 1 and close the. Bukan Deddy Corbuzier. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Oke. Mereka adalah titik terjadinya interaksi paling awal kan, ketika ada bangsa lain datang. Ya kan? Ya itulah. Nah, makanya kita bakal ngebahas nih sama Mas Dika, gimana sih proses terjadinya pengakulturasian budaya-budaya itu, gimana terus gimana kondisi adat istiadat atau kebudayaan-kebudayaan yang udah ada sebelum adanya bangsa lain yang mempengaruhi itu, terus gimana juga kondisi setelah dipengaruhi oleh paham-paham atau kebudayaan-kebudayaan dari luar itu. Gitu. Oke. Agak miris kadang ya. Saya dengar kata Jawa tuh seolah-olah tuh rasis gitu. Iya, seolah-olah ya. Iya, seolah-olah gitu, gimana ya? Nyebut itu kayak ada dosa gitu loh. Paham. Ya mungkin ya emang rasis kali ya dia. FOMO. Enggak dong, enggak rasis dong. Mungkin kita gini. Kita kan bineka tunggal. Oh ya, siap. Bineka Oke, tunggal. lanjut. Siap. Demokrasi tai lah. Ngenalin Jawa dulu gitu loh. Jawa tuh apa sih gitu. Siapa sih Jawa ini? Gini, setiap suku budaya itu kan memiliki ciri khas masing-masing. Di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah gitu. Itu kan memiliki ciri-ciri tersendiri gitu. Walaupun dalam segi kebiasaan, dalam segi budaya, bahasa dan segala macam itu. Coba kita beralih ke pesisir. Yang dijelasin sama Bang Chips tadi. Wah, saya tidak merasa menjelaskan apa-apa sih. Tapi oke lah, lanjut gitu. Tadi disinggung gitu soal pesisir. Pesisir itu salah satu jalan gitu, pertemuan berbagai macam etnis di situ gitu loh, lewat perdagangannya. Kalau kita coba ngebahas sedikit soal susur kultur yang pernah kita ikutin gitu. Waduh, itu trauma besar itu. Itu traumatik cukup gitulah. Cuman di situ saya dapat ilmu cukup banyak di situ kan. Karena ya cukup bagus sekali itu penelitiannya gitu. Sangat bagus gitu. Karena itu tadi kerajaan-kerajaan di Jawa dulu itu membuat perdagangan-perdagangan yang ada di Eropa, di Timur itu tuh menjadi berjalan. Karena yang saya pahami, Barat itu awalnya itu kan membeli rempah-rempah segala macam dari Nusantara. Yang dari Nusantara itu kan ke Timur. Betul. Ya, tapi Timur tidak memberitahu dia mendapatkan barang-barang ini dari mana. Iya, dirahasiakan. Cuman dibilangnya dari tempat yang sangat jauh. Iya, dari tempat yang sangat berbahaya segala macam gitu. Tapi pada akhirnya ada satu momen gitu. Barat ini di abad berapa ya? Ini setelah Renaissance. Oke. Itu sekitar segitulah, abad 18 ke atas. Pokoknya nenek kita belum lahir lah ya. Nah ya, itu dia. Kita juga belum lahir sih. Nah, itu kita akhirnya dia datang ke Nusantara gitu khususnya. Nah, itu salah satunya ke Pulau Jawa gitu loh. Dan itu cukup kental sekali terjadi yang namanya interaksi. Mungkin di situ bisa terjadi pertukaran budaya, bahasa, bahkan sampai ke pemahaman agama gitu. Kepercayaan di situ menyebar. Betul, iya. Jadi sehingga animisme dan dinamisme yang ada di Jawa pada masa itu dan hal-hal mistis pada masa itu mulai terkikis gitu loh kan, sama Hindu, mungkin Buddha, Islam gitu.
Islam belakangan tuh ya. Iya, Islam belakangan, dan itu sampai sekarang cukup pesat gitu di Pulau Jawa. Iya. Nah, di situ dengan Jawa yang role modelnya seperti itu cukup membuat beberapa kerajaan itu mulai berpaling dari kepercayaan animisme dinamisme ini. Oke. Khususnya di pesisir ya, karena kan animisme dinamisme ini menyembah hal-hal misalkan pohon, keris, alat segala macam, dan itu Batu ya. batu sesajen dikasih ke laut, nah hal semacam itu. Cuman hal semacam itu juga masih ada, cuman terjadi akulturasi di situ antara kepercayaan dengan agama itu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Enggak, belum, masih panjang ini, masih Oke. panjang. Kita ya sejam 20 menit lah ya, bisa. Capek gue ngedit ini. Oke, tadi kan lanjut. kita kan udah ngebahas pertemuan ya, bagaimana sih bisa terakulturasi gitu. Yap. Budayanya gitu. Tadi bisa dari jalur perdagangan tadi gitu. Oke. Banyak lah hal-hal yang udah terjadi ketika jalur perdagangan ini. Coba kita berbelok ke sebenarnya Jawa ini siapa gitu. Iya. Identitasnya tuh apa? Siapa Jawa ini? Gua Jawa. Mungkin nggak berani gue ngomongnya lah. Oke lah, kita berbicara tentang sejarah etnis Jawa ya teman-teman. Jangan ada yang komen aneh-aneh. Ya, lanjut ya, siap. Gini, Jawa itu kental dengan yang namanya mistis gitu loh. Mistis, supranatural, supranatural geometri yang sangat kuat gitu, khususnya di Jogja gitu. Itu pada masa penjajahan saja itu kan cukup ilmuwan-ilmuwan Belanda itu kan cukup kaget dengan apa yang dirasakan di Jawa itu. Nah, makanya Jawa itu sebagai menurut saya ya pusat geometri ini, hal-hal mistis ini itu cukup kuat di Indonesia. Di Indonesia ini sangat hebat sekali gitu loh. Karena seperti yang kita tahu, budaya-budaya yang nyeleneh pun juga ada di Jawa ini, dan ini bisa menjadi hal yang sebagai identitas Jawa gitu. Sebenarnya Jawa ini siapa gitu. Jawa itu suku yang menggunakan bahasa yang cukup lumayan banyak. Di Jawa Barat misalkan ada bahasa Sunda. Oh iya ya, Jawa Barat itu masuk Jawa ya. Nah itu loh ya. Ya di Jawa Tengah bahkan Madura itu punya bahasa sendiri kan. Nah Madura punya bahasa sendiri. Di Jawa itu ada yang namanya Hono Coroko. Apa tuh Hono Coroko? Lu tau gak sih bang, huruf-huruf yang dipakai di India tuh, yang kayak U terus gabung gitu-gitu. Kayak Sanskrit. Ya kayak bahasa Sanskerta gitu. Oke. Ya, itu jujur, saya di Jawa di Jawa itu diajarkan itu gitu loh. Sampai hari ini masih ada. Sampai hari ini tuh masih ada pelajaran itu. Wah. Saya sampai sekarang masih hafal. Itu namanya Hono Coroko. Seingat saya itu. Cuman itu tuh terbagi jadi beberapa bagian. Hono Coroko, Doto Sowolo. Oh pernah dengar, tapi gue nggak tahu kalau itu dipelajarin di sekolah-sekolah Ya di sana. itu dipelajarin di sekolah-sekolah bang. Jadi ya itu mirip-mirip dengan Arab gitu. Ada harokatnya, ada ininya gitu. Oh polanya sama Iya, kayak bahasa Arab. polanya gitu. Mirip lah, cuman ya itu beda gitu kan. Dan itu sudah menjadi dari dulu gitu. Huruf itu tuh dipakai gitu. Misalkan kalau kalian tahu apa namanya, apa sih, Joyoboyo, tahu kan? Iya. Ramalannya. Jayabaya itu ramalannya kan menggunakan bahasa Hono Coroko itu. Oh bukan Sanskrit ya? Sanskrit itu Hono Coroko atau bukan nih? Nah itu perlu dicari dulu. Oke, kita searching lagi. Teman-teman sorry ya. Oke, sambil lanjut mas. Nah iya, jadi kurang lebih gitu bang. Gimana bang, udah ketemu belum bang? Bentar sorry. Oke. Jadi gua nih ketika kan perbedaan Hono Coroko dan Sanskrit ya. Sangsekerta.
nih. Oh, jadi ini tuh salah satu jenis atau salah satu bahasa Jawa juga ya. Jadi kan ada Jawa nih. Kami akan kembali